Sebenarnya kalau memang kita tidak punya alat untuk memperbaiki, lebih baik tidak diberikan alat atau bahan yang mengandung bahan kimia. Prinsipnya seperti itu sih. Oke. Kenapa selotip itu tidak bisa? Karena mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk kertas tersebut. Usianya jadi semakin pendek, tekstur atau struktur dari kertas, penyusun kertas itu pun jadi semakin rusak. Sebenarnya itu bahayanya. Atau penggunaan strapless ya. Itu nggak boleh kan ya? Besi ya. Besi itu kan besi. Lama-lama kan bereaksi kan. Ya. Ketika kita cekrek, lama-lama kan bereaksi dengan kertas tersebut. Sebenarnya itu sih yang kita hindari. Pasti, dan tentunya dari lantai 19 Gedung Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kita live streaming di radio dan juga bahkan di YouTube Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan di lantai 19 ini kita bisa melihat bahwa cuaca yang begitu cerah pada kali ini, begitu hangat menyapa kita di pagi hari ini, sehingga buat sobat Perpusnas dimanapun berada, semangat pagi. Semangat menikmati pagi ini dengan tetap bekerja ikhlas, bekerja senyum, dan bekerja penuh dengan gairah. Wow. Oke, pada kesempatan kali ini di studio sudah hadir beberapa teman-teman dari unit kerja, karena untuk program sekarang Agen Perubahan Menyapa dengan tema unit kerja. Nah, pada kali ini yang sudah ready dan sudah siap untuk berbagi informasi dari unit kerja masing-masing adalah Pusat Preservasi Bahan Pustaka. Nah, di sini Pusat Preservasi Bahan Pustaka ini masuk atau berada di bawah Deputi Bidang pengembangan Sumber Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Jasa Informasi. Nah, gitu ya. Kok jadi lupa gitu ya. Ini dengan udah pakar-pakar dari Pusat Preservasi, jadi kadang suka jadi deg-degan sendiri nih. Oke, udah hadir 3 orang di studio ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat Andreas Selko Pipi dari Widya Bahana Suara, sudah tiap hari dibantu dengan Yoda juga yang sudah standby menemani kita semua, dan juga ada dari AP Pusat, aku Agen Perubahan Pusat, Mas Wahyu yang suka tiap hari membuat hasil laporan. Semangat Mas Wahyu ya buat bikin laporannya. Dan tak lupa juga buat seluruh masyarakat Perpusnas di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga yang ada di Salemba dan juga Medan Merdeka Selatan. Tentunya saya mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan dan menyimak apa yang akan kita berikan informasi pada pagi hari. Dan tentunya buat sobat Perpusnas yang ingin berdiskusi dengan kita pun bisa mengajukan pertanyaan menggunakan WhatsApp-nya radio, ada di 0812 18045020. Nah, itu nomor teleponnya atau nomor WhatsApp-nya. Sekali lagi di 0812 18045020. Oke, baik sobat Perpusnas, dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam segmen berikutnya untuk perkenalan dengan Explore UK atau Explore Agen, sorry. Lupa nih jadinya. Explore Agen, siapa aja yang akan menjadi 3 orang ini yang udah hadir di studio ini. Kita dengerin sebuah lagu sebelum kita masuk di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, masih dengan Yudi Firmansyah tentunya selama 1 jam nih. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa dulu seluruh sobat Perpusnas dengan slogan, atau bukan slogan, tapi nilai-nilai organisasi dari Perpustakaan Nasional Indonesia, yaitu pasti ada profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas. Semoga nilai-nilai organisasi bisa tertanam di seluruh masyarakat Perpustakaan Nasional Indonesia. Dan kita akan sapa rekan kita, guest star kita yang ada di sini. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan cantik. Sangat cantik ya kali, karena tidak ada saingan. Oke, selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi.
Selamat pagi. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini menggunakan masker karena emang ini ya harus COVID-19 memang karena kita berjauhan jaraknya ya ada hampir sekitar 2 meter jadi insya Allah kita aman Aman. ya tetap kita protokol kesehatan tetap kita jaga. Oke. Nah boleh dong kenalin dulu nih dari Pusat Preservasi Bahan Pustaka ada 3 orang yang mewakili. Mewakili pusatnya dulu ya, mewakili pusat. Oke. Nanti di program berikutnya mewakili unit kerja atau bidang masing-masing. Betul. Oke, dengan host yang berbeda, bukan saya lagi ya. Gak apa-apa, bagus kok. Oke, yang pertama mungkin dari perempuan dulu. Iya, siapa namanya? Halo Mas Yui, Halo, selamat pagi ya. pagi. Semangat ya hari ini kayaknya Harus kita. semangat. Ya. Perkenalkan saya Tota Omega Simanjuntak. Saya bertugas di Pusat Preservasi sebagai konservator di bidang konservasi dan lebih tepatnya di subbidang perawatan dan perbaikan bahan pustaka. Oke, ada Ya. subbidangnya juga Ada gitu. subbidangnya. Oke, Lebih nah spesifiknya di subbid. di subbidnya. Oke, ntar kita bahas lagi. Tapi kupas tuntasnya di lain waktu. Gak hari ini ya. Oke, selain Tota, ada siapa lagi nih yang di tengah? Halo Mas Yudi, dan Halo. kawan-kawan sahabat Perpusnas dimanapun kalian berada. Asik. Saya di sini adalah perwakilan dari transformasi digital dengan nama Ahmad Baikuni. Ahmad Baikuni. Oh, yang biasa mendoa ya? Orang-orang kenalnya gitu. Dan transformasi digital juga termasuk bagian dari pusat preservasi bahan pustaka. Ada subbidnya lagi atau tidak? Atau cuma Untuk satu? bidang ini hanya satu. Yang satu, transportasi digital aja. Transformasi digital. Oke, nah kalau untuk satu lagi nih. Waduh. Ya, ini yang paling senior Waduh. secara masa kerja. Secara usia, gue gitu. Enggak dong. Gak salah. Nggak salah. Oke, Mas. Oke guys, saya Faisal Huzain. Ya saya perwakilan dari, sebenarnya saya AP pusatnya ya. Apa pusat? AP pusatnya. Saya mewakili dari bidang reprografi. Oke. Lebih tepatnya di subbidang mikrofilm. Mm-mm. So far sudah dari 2014 ya di sana. Oke. Udah 6 tahun berarti ya. 6 tahun. Iya. Oke, 6 tahun langsung dipreservasi. Iya. 6 tahun, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, situ aja. Situ aja ya. Sudah mendalami berarti menjiwai Ya, pusat ya. preservasi seperti apa ya. Oke, baik. Berarti tiga-tiganya ini untuk Tota, untuk Baikuni memang masuk baru satu angkatan dengan Satu saya. angkatan. Ya. Seangkatan. Kalau untuk Mas Faisal, gak enak banget ya. Tota, Kuni, Mas Faisal gitu. Oke, Beda ya, beda. Isal aja ya. Isal aja. Oke, Isal udah berarti udah 6 tahun, berarti senior dalam masa kerja gitu kan. Tapi nah ini nanti kita berbagi informasi tentang yang namanya Pusat Preservasi Bahan Pustaka. Nah, di segmen kali ini perlu kayak ingatkan lagi buat sobat Perpusnas yang baik itu sedang menonton secara live streaming di YouTube maupun yang mendengarkan di radio streamingnya, bahwa untuk segmen Agen Menyapa kita kemas secara santai. Sersan, serius tapi santai, kita ada bercandanya ada, tapi ada informasi yang kita berbagi dengan seluruh masyarakat Perpusnas tentunya, supaya apa, biar mengetahui tiap unit kerja itu pekerjaannya seperti apa sih. Nah, untuk yang pertama kali adalah memang yang akan kita sudah bersedia dari kemarin udah meminta jadwal, bahkan kepala pusatnya minta jadwal untuk pusat preservasi terlebih dahulu yang dijadwalkan untuk pertama kali. Oke. Ya, oke, siap gitu. Luar biasa ya. Luar biasa kepala pusatnya, kita beri applause dulu dong. Applause dulu ya. Buat kepala pusatnya yang sudah menyemangati dari awal-awal, sekaligus ketua tim RB juga. Ya, Pak Ahmad Maskuri, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Semoga sehat-sehat selalu di sana dan nantinya kita akan undang kembali setiap kepala pusat tentunya. Nanti kita bikin program jadwal ulang untuk dengan mereka semua. Jadi tidak hanya teman-teman yang bekerja secara langsung, tapi kepala pusatnya, kepala bidangnya kita undang juga, kita talk show lagi nanti di sini ya gitu. Jadi nah, untuk 3 orang ini Siap-siap. siap nih. Kayak kuis ya. Kayak ini Yoda yang pinggir gue Yoda nih. Oke. Untuk Pusat Preservasi Bahan Pustaka yang akan berbagi informasi pertama siapa nih? Apakah dari Pak Isal, Kuni atau Tota?
yang akan berbagi informasi tentang. Dari saya dulu. Oke. Kakanda. Oke. Kakak tertua di pusat preservasi ya. Oke, silakan Sal. Gimana Sal tentang pusat preservasi bahan pustaka yang bisa dibagi untuk dengan teman-teman seperti apa nih? Ya kita kupas dari awal dulu aja kali ya. Oke. Nah, jadi pusat preservasi itu tugas dan fungsinya itu sebenarnya melestarikan fisik bahan pustaka. Nah, selain fisik juga kita bertanggung jawab untuk melestarikan informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut gitu. Sesuai dengan visi dan misinya. Visinya itu sebagai pusat informasi pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno Nusantara. Nah, untuk mencapai misi itu kita ada 3 program nih. Yang pertama, melaksanakan pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi, dan penjilidan bahan perpustakaan dan naskah kuno Nusantara. Itu ada di tempatnya Mbak Tota. Oke. Tota. Iya. Nah, lalu yang kedua ada tugas untuk melaksanakan pelestarian fisik. Maksudnya melaksanakan pelestarian kandungan informasi melalui alih media mikrofilm dan fotografi. Oke. Itu ada di bidang saya di reprografi. Nah, nanti yang ketiga ada satu lagi adalah melestarikan kandungan informasi bahan perpustakaan melalui alih media atau format digital. Oke. Nah, ini tempatnya Mas. Baik. Tuh. Untuk lokasinya sendiri kita tuh ada di Salemba Raya ya, yang di gedung di Salemba. Itu di gedung E, lantai 2 sampai lantai 6. 2 sampai 6 berarti 4 lantai ya. 4 lantai. Oke, itu tiap-tiap bidang, apakah di tiap lantainya atau ada satu bidang sampai 2 lantai, 3 lantai? Tiap-tiap lantai sih. Tiap-tiap lantai. Untuk lantai 2 itu untuk para pejabatnya. Lalu mulai dari lantai 3 itu tempatnya Mbak Tota. Oke. Konservasi aja. Subbidang perawatan dan perbaikan bahan pustaka. Subbidangnya aja. Subbidangnya satu lantai. Oke. Lalu di lantai 4 kita punya subbidang penjilidan, teknis penjilidan bahan pustaka. Lalu naik ke lantai 5 dan tempatnya Mas Baikuni, itu transformasi digital. Dan di lantai 6 ada 2 subbidang, itu subbidang reproduksi dan subbidang mikrofilm. Oke, tadi disebutkan bahwa untuk melestarikan naskah kuno juga. Iya, betul. Nah, melestarikannya seperti apa sih naskah kuno di pusat preservasi bahan pustaka ini? Naskah kuno seperti apa aja yang dilestarikan di situ? Naskah kunonya yang jadi prioritas sebenarnya adalah naskah kuno untuk koleksi perpustakaan kita sendiri, Tapi selain koleksi sendiri, tentu saja kita juga ada mencari naskah kuno yang ada di masyarakat gitu. Oke. Jadi targetnya ada di perpustakaan daerahnya, mungkin ada di museum-museum yang tersebar di seluruh Indonesia, terus ada juga di lembaga adat. Okay. Karena masih ada ya semacam inilah, semacam kajian-kajian kecil kali ya. Mereka punya koleksi dan kita proaktif untuk datang ke sana untuk melaksanakan perbaikan secara fisik sama seperti kita lakukan di kantor, dan juga alih media ke bentuk digital. Oke, berarti itu dialih mediakannya langsung di tempat lembaga adat di sana? Langsung di tempat. Oke, bisa coba ceritakan satu nih, kan kita pusat preservasi ya, kita satu dulu nih tentang naskah kuno ini gitu. Ada nggak sih pengalaman untuk yang ketika datang nih ke satu daerah, akhirnya yang penuh perjalanannya, coba ceritakan deh seperti itu gimana? Waduh, kalau untuk ke daerah sendiri saya belum pernah, tapi belum pernah. Saya sering dapat cerita dari teman-teman. Oke. Mungkin yang paling berkesan buat teman-teman itu waktu perjalanan ke Ambon. Karena untuk melalui ke sana itu aksesnya sangat sulit sekali. Jadi selain harus charter pesawat dari kota ke daerahnya, juga harus naik perahu. Oke. Naik perahu. Berbagai macam transportasi itu dilakukan ya, dilewati gitu. Kita demi hunting naskah dan alih media dan perspektifnya kita kejar itu. Gitu. Nah, untuk alat-alatnya sendiri yang dibawa dari kantor di Salemba menuju ke Ambon tuh kira-kira memang banyak sekali alat yang dipergunakan untuk mengalih mediakan atau untuk melestarikan itu. Bisa tolong ya sambil kita coba explore, nanti mungkin Sobat Perpusnas pengen tahu nama alatnya apa, kan bisa explore, googling juga ya gitu. Nah, mungkin bisa disebutin lah gitu. Oke, kalau dari unit kerja saya sendiri kita bawa kamera mikrofilm portable dulu ya.
Cuman sekarang mikrofilm itu nggak ada kegiatan di daerah karena fokus semua ke bentuk digital. Oke. Karena kalau bawa alat mikrofilm portable, sekalipun namanya portable, tetap aja gede. Berat. Asli berat banget. Cuman kalau sekarang kita cukup bawa yang kamera DSLR atau scanner, kita kesana nggak terlalu berat. Juga tentu alat-alat untuk konservasi secara fisiknya. Kalau itu Mbak Tota lebih paham banget. Nanti untuk konservasinya sendiri nanti Tota gitu ya. Kan berarti ini di pusat preservasi di tiap bidang itu sangat berkaitan dari satu. Apakah cukup satu bidang saja untuk menyelesaikan satu buah naskah kuno tersebut, atau nanti ke transmedia digital, nanti ke konservasi dulu, atau bagaimana prosesnya tuh? Harusnya sih ya, harusnya kita saling terkait satu dengan yang lainnya. Karena ini loh ceritanya. Kalau misalnya saya sebagai petugas alih media di mikrofilm mengalih media naskah yang sudah surat kabar yang sudah rapuh, nanti di dalam kegiatan setelah dialih media itu tahap selanjutnya adalah kita harus serahkan itu ke unit penjilidan. Unit penjilidan itu agar diperkuat kembali jilidannya. Tergantung. Kalau misalnya sudah lemah, kita harus perkuat lagi. Kita bisa serahkan ke unit yang Mbak Tota di perbaikan dan perawatan bahan pustaka untuk untuk apa namanya Mbak? Diperbaiki dulu. Ya, diperbaiki dulu dan dirawat gitu, supaya di-reinforce lagi supaya lebih kuat. Juga mungkin kita akan buat protokolnya. Protokol itu adalah semacam kotak untuk menyimpan bahan pustaka yang sudah rapuh. Oke. Bisa juga treatmentnya dikasih dijilid ulang. Mungkin kalau sudah yang terlepas kita jilid ulang. Gitu. Tapi berarti rumit nggak sih sebetulnya untuk melestarikan naskah kuno yang dari pusat preservasi itu? Kalau dibilang rumit. Asli, rumit. Karena menurut saya nih ya, menurut hemat saya, ini ilmu yang nggak Anda dapatkan di sekolah manapun menurut saya ya. Di kuliah sekalipun jurusan Anda ilmu perpustakaan, itu nggak akan dapat ilmu kayak gini, beneran. Secara langsung tidak akan dapat ya. Secara langsung nggak akan dapat. Nah, karena memang ini harus praktek langsung dan butuh waktu juga mungkin ya untuk mempelajari. Mungkin ke tingkat kerumitannya berbeda-beda di tiap-tiap naskah ya. Betul sekali. Oke. Kalau memang naskahnya ada yang dari kita ngomong surat kabar dulu aja. Kalau untuk surat kabar setelah ketemu tuh surat kabar tahun 1812 sudah rapuh sekali. Oke. Untuk dibalik saja rapuh banget gitu ya. Untuk dibalik saja tuh nggak berani kadang-kadang. Aduh, kalau gua balik patah nih. Maka ceritanya dong alih medianya. Nah, mungkin kalau sudah kayak gitu kita balikan dulu ke unit perawatan fisik untuk di-reinforce, untuk ya supaya inilah kembali ke bentuk semulanya. Baru ready untuk dialih media. Oke. Itu secara umumnya seperti itu ya prosedurnya. Nah, oke, berarti tadi kan menyinggung ke bagian Tota konservasi ini. Berarti otomatis naskah atau bahan pustaka yang didapat atau yang di koleksi kita sebelum dilayankan di Perpustakaan Nasional di Gedung Layanan berarti kan nantinya. Berarti pertama dirawat dulu. Di konservasi ini gitu ya. Di Tota ini kan gitu, di Tota. Nah, ini berarti ceritakan Tota. Konservasi bagian Tota itu seperti apa sih gitu? Secara umumnya generalnya seperti apa? Oke, Mas Yudi. Jadi bidang konservasi ini kalau di Perpustakaan Nasional ini bisa dikatakan bengkelnya buku nih. Oke, bengkelnya buku. Jadi buku-buku yang rusak, buku-buku yang udah rapuh, jamuran, lembab, atau mungkin beberapa koleksi Perpustakaan Nasional yang sudah tua lah ya dari sisi umur. Seperti tadi Mas Faisal bilang tahun 1812 saja surat kabar masih ada kita simpan sebagai koleksi dari Perpustakaan Nasional ini. Nah, jadi tugasnya bidang konservasi ini melakukan perawatan, perbaikan secara fisiknya yang kita perbaiki untuk kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman di bidang lain untuk melakukan tindakan dari sisi isinya, informasinya. Gitu. Nah, jadi di bidang konservasi ini ada 2 sub bidang pengerjaannya itu. Yang pertama di sub bidang saya, lebih tepatnya di
perawatan dan perbaikan. Nah, jadi di subbidang perawatan dan perbaikan ini pekerjaannya bersifat teknis, mengerjakan seluruh koleksi untuk fisiknya saja. Nah, jadi kita punya laboratorium untuk mengerjakan seluruh koleksi ini, dan nanti seperti tadi sudah diinformasikan, kita di lantai 3, di lantai 4-nya adalah subbidang penjilidan. Subbidang penjilidan, Ya, oke. Nah, penjilidan ini adalah ya pekerjaannya untuk memperbaiki jilidan koleksi-koleksi yang sudah rusak atau memang perlu diadakan, yang tadinya belum ada perlu diadakan. Gitu, Mas Itu Yudi. untuk bahan pustakanya sendiri nih ya. Apakah bahan pustakanya memang berbentuk buku saja kah, atau bahan pustaka yang memang ada digitalnya seperti zaman dulu kan ada kaset lah ya gitu ya. Ada kaset, bahkan ada untuk kita nonton video pun yang tidak bukan CD tapi besar banget kan. Nah, itu apakah itu dirawat dan juga pertama dapat misalkan nih ada rekaman yang zaman dulu memang itu bersifat sejarah dan mesti kita arsipkan juga gitu sih, kita menjadikan koleksi kita. Itu dirawat terlebih dahulu berarti di sana juga. Rencana kedepannya akan seperti itu, Mas Yudi. Nah, tapi sampai saat ini kita masih merawat koleksi-koleksi yang berupa buku, naskah kuno, lontar, surat kabar, dan beberapa koleksi-koleksi tertulis lainnya. Jadi kalau untuk yang berupa rekaman, video, pita, kita belum mengerjakan di lantai 3. Mungkin nanti langsung dikerjakan oleh teman-teman di reprografi dan di transformasi digital. Gitu. Oke, jadi untuk berupa rekaman di sana gitu, atau fisiknya berupa Fisiknya bahan belum. pustaka yang ada tulisannya, berarti ya kayak koran, berarti pertama dirawat dulu di TOTA, bagian TOTA konservasi di bidang itu. konservasi. Terus untuk yang naskah kuno tadi seperti lontar, gitu, di sana juga. Nah, ceritakan dong yang paling rumit. Nah, kita nggak mau yang susah-susah, yang nggak mau gampang-gampang dulu nih ya, gitu. Yang paling rumit itu merawat bahan pustakanya apa sih? Tergantung kondisinya. Kadang kita bilang nih paling rumit ngerjain lontar. Wah, tapi kalau kondisi lontarnya usianya belum terlalu tua sih, stepnya biasanya tidak terlalu rumit. Tapi biasanya yang rumit itu adalah harus menggunakan mesin atau alat-alat besar. Contohnya ketika kita melakukan live casting majalah atau live casting surat kabar. Nah, itu prosesnya agak panjang. Belum lagi kalau menggunakan bahan-bahan kimia, kita harus menunggu pengeringannya beberapa hari. Ada juga resiko gagal atau resiko rusak ketika pengerjaan mungkin tidak sesuai prosedur atau kelalaian, bisa juga terjadi seperti itu. Jadi kalau dibilang rumit, semuanya rumit loh Mas Yudi. Rumit. tapi meskipun rumit istilahnya bisa dikerjakan dong. Karena ada bisa dibilang ya dikasih tahu dulu kan ketika masuk tata cara untuk merawat dan bisa bilang untuk apa sih selain merawat memperbaiki koleksi-koleksinya di perpusnas yang memang udah terlihat usang dan juga rusak. Gitu kan. Dikasih tahu dulu sama orang pegawai-pegawai yang memang ada langkah-langkahnya. Ada bagian dari langkah yang boleh kita skip lah. Gitu, prosedurnya. Boleh sedikit nih ceritakan langkahnya seperti apa. Jangan semuanya, sedikit aja langkah seperti apa yang contohnya sekarang nih yang lagi kegiatan yang kita kerjakan itu adalah majalah Langka. Oke, contoh itu majalah apa nama majalah? Majalah Tempo, Tempo ada, Tempo enggak? Tempo ada, Tempo enggak. Tempo muncul, Tempo enggak. Oke. Just kidding. Majalah Tempo, itu Tempo di tahun berapa tuh yang waktu? Wah, saya lupa ya, masih tahun 1900-an gitu. 1900-an majalah Temponya. Okay. Ada yang lebih rapuh lagi, Bintang Hindia tuh udah kayak puzzle. Itu berarti terpecah-pecah kayak gitu. Karena ternyata mungkin dulu ya disimpan dengan diperbaiki dengan selotip yang daya rekatnya sampai sekarang aja kita agak berpikir untuk memperbaikinya karena kita mempertahankan informasinya. Jadi terkadang ada tindakan yang kita tidak boleh lakukan karena tindakan itu akan menghilangkan informasi, maka hal itu tidak kita lakukan. Contohnya misalnya pengelupasan selotip dengan benzen. Benzen itu adalah obat kimia. Bahan kimia. Oke. Ketika kita oleskan atau kita berikan benzen dan itu melunturkan tulisan,
maka itu tidak kita lakukan. Karena menghilangkan informasi Iya, di situ. nah biarin aja, tetap aja selotipnya ada di situ daripada informasinya hilang dong. Oke. Nah, gitu. Berarti ini juga informasi buat seluruh sobat Perpusnas yang mungkin bukunya rusak. Lebih baik tidak menggunakan selotip dong kalau gitu. Jangan. Nah, direkatkannya kembali menggunakan apa? Nah, Bukan hati gitu ya. wah, hati yang patah beda cerita itu. Beda cerita. Oke. Ini merekatkannya menggunakan apa ini? Nah, kalau di tempat kita biasanya direkatkan dengan tisu Jepang. Tisu Jepang. Iya. Itu diekspor dari Jepang langsung. Kita Oke. impor Impor kita Jepang impor langsung. dari Jepang. Nah, itu kan langsung. ketukar impor nih. Oke, itu didatangkan dari Jepang. Berarti apakah masyarakat umum nih mungkin gitu kan yang bukan dari sobat Perpusnas, yang bukan pekerja di Perpusnas gitu pakai sini bisa mendapatkan secara umumkah bahan tisu Wah, Jepang tersebut? agak sulit ya, karena dari sisi harga pun lumayan ya Mas Yudi. Memang itu kendalanya, beberapa perpustakaan lain pun mungkin terkendala di situ sih ya. Bahan-bahan ini beberapa adalah bahan-bahan impor, bahan-bahan yang nilainya cukup tinggi, tetapi tetap kita kerjakan karena kita mau mempertahankan nilai dari seluruh koleksi perpustakaan nasional ini. Oke, berarti perpustakaan nasional menganggarkan lumayan besar juga untuk Yap, masalah betul. perawatan juga demi informasi yang ada di bahan pustaka bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh masyarakat. Betul Biar sekali. tidak ada namanya miskomunikasi di situ. Iya. Bahkan buku langka, koleksi langka, ya majalah-majalah langka juga itulah jejak digital, sejarah yang tidak bisa kita mau nggak mau kita harus baca, mau nggak mau kita harus mengikuti sejarah tersebut kan gitu. Berarti itu salah satu yang menggunakan selotip. Tapi ada nggak sih tips trik nih, tipsnya gitu bagi Pemustaka. ya pemustaka yang misalnya ternyata ya itu dia selain tisu Jepang, alat-alat yang memang sangat mudah untuk ditemukan di masyarakat apa nih kira-kira? Sebenarnya kalau memang kita tidak punya alat untuk memperbaiki, lebih baik tidak diberikan alat atau bahan yang mengandung bahan kimia. Prinsipnya seperti itu sih. Oke. Kenapa selotip itu tidak bisa? Karena mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk kertas tersebut. Usianya jadi semakin pendek, tekstur atau struktur dari penyusun kertas itu pun jadi semakin rusak. Sebenarnya itu bahayanya. Atau penggunaan strapless Strapless itu nggak boleh kan ya? Besi ya, Besi itu kan besi, lama-lama kan bereaksi kan, ketika kita cekrek, lama-lama kan bereaksi dengan kertas tersebut. Sebenarnya itu sih yang kita hindari. Jadi untuk teman-teman nih pemustaka, kalau boleh untuk koleksi-koleksinya yang mungkin perlu dijaga dengan sangat dijaga, dihindarilah penggunaan bahan-bahan kimia atau benda-benda yang mengandung bahan kimia. Jadi pengerjaan kita pun di bidang konservasi seluruhnya menggunakan alat dan bahan, terlebih bahan yang acid free, yang bebas dari asam. Oke, bebas dari asam, dan tentunya memang perlu keahlian khusus untuk merawat dan memperbaiki ya. Yang mungkin masih pada ujung-ujungnya berarti pada intinya bahwa masyarakat pemustaka di mana berada, jika punya buku dirawat dengan baik, jaga kondisi buku tersebut, jangan sampai rusak gitu kan. Baik ketika dibaca, jangan sampai sambil makan gorengan. Aduh, gorengan nikmat ya pagi-pagi gini. Sambil buka halaman berikutnya sambil pegang air liur Mas Yudi. No, itu nggak boleh ya. Jadi kita pemustaka juga harus tahu bahwa jangan sampai ya dijagalah buku-bukunya gitu. Betul ya. sekali. Jangan sampai rusak gitu. Kecuali memang rusaknya karena terus-terusan dibaca, itu beda alasan, beda cerita gitu kan. Dibaca kan memang dia suka. Karena gitu. penggunaan ya beda ya. Gitu, ya. Gitu, oke. Ini lumayan nih. Nanti kita akan bahas lagi, seru loh. Untuk konservasi seru nih, karena baru sebagian kecil ini kan. Gimana Mas Yudi mau masuk bidang konservasi aja? Boleh ya? Boleh loh, boleh. Dan aku makin gundul. Belum apa-apa udah mulai ya rontok. Nah, dari konservasi tersebut, jika udah beres nih ya, berarti tadi masuk ke dalam preprografi dulu kah atau langsung ke transformasi digital? Sebenarnya tergantung kondisi koleksi. Ada beberapa koleksi yang kita dari perawatan perbaikan kita kirimkan ke penjilidan, tetapi ada beberapa koleksi yang tidak perlu dijilid dan langsung dikembalikan ke layanan. Oh gitu. Atau bisa jadi itu perlu kita rekam kembali informasinya, kita berikan ke
bidang-bidang lain, reprografi dan alih media. Oke, berarti kembali ke sesuai dengan kondisi tersebut. Betul. Nah, oke. Ada udah beberapa, berarti pasti ada juga yang ke transformasi digital nih. Tapi kita ke reprografi dulu nih gitu. Seperti bahan pustaka apa sih yang dari yang tadi dibilang ke reprografi itu? Seperti apa aja? Seperti tahun lalu kita pernah mengerjakan Babat Diponegoro ya. Babat Diponegoro ini kan salah satu MOU Perpusnas yang kemarin kita konservasi secara fisik di Subit Perawatan dan Perbaikan. Kemudian kita minta teman-teman untuk alih mediakan juga. Nah, oke, berarti alih media oleh reprografi. Isal, Ya, nah, gimana Sal dari Babat Diponegoro gitu? Oh, nanti saya koreksi dulu sedikit ya. Oke. Jadi kalau pembagian alih media itu sebenarnya di pusat konservasi untuk bidang reprografi kita mengerjakan satu surat kabar lama, surat kabar yang langka, terus ada peta, koleksi peta, terus ada juga koleksi foto yang zaman dulu tuh yang ada negatifnya, foto-foto lama, itu ada di reprografi. Tapi untuk naskah kuno, terus majalah langka itu tupoksi dari transformasi digital. Oh, transformasi digital, Oke, keep berarti nanti untuk yang Babat Diponegoro kita harus digital, keep dulu ya. Nah, oke, ke Isal, berarti Isal untuk tadi yang ada, saya tertarik dengan yang namanya tadi foto zaman dulu yang tidak ada negatifnya gitu. Nah, itu untuk memperbaiki kan pasti udah bisa bilang tersimpan berpuluh-puluh tahun. Otomatis yang jangankan yang berpuluh tahun, yang baru berapa tahun aja disimpan dengan tidak baik, itu pasti akan menimbulkan kayak kerak-kerak kayak gitu tuh di foto. Nah, ada dekolorasi kan. Terus kadang-kadang ada tertekuk, lost color, ya macam-macam lah masalahnya, tapi insya Allah bisa kita berinilah, ada tenaga ahlinya di sana. Oke. Nah, yang disiapkan untuk peralatannya sendiri di bagian reprografi itu apa aja sih? Di reprografi sendiri kan ada dua subbidang ya, ada subbidang reproduksi dan juga ada subbidang mikrofilm. Dari saya dulu aja ya, dari subbidang mikrofilm ya. Kita dulu di bawah tahun 2018 ke belakang gitu ya, kita masih menggunakan kamera mikrofilm analog. Kamera mikrofilm analog itu ya berarti mikrofilmnya, roll mikrofilm itu kita taruh di kameranya, nanti kita capture majalah surat kabar itu langsung dari situ. Outputnya adalah mikrofilm negatif. Nah, lalu semenjak 2018 ke atas kita kedatangan alat baru nih. Alat baru namanya Microfilm Archive Writer. Nah, semenjak itu datang, prosedurnya agak sedikit berubah. Ada perubahan. Ada perubahan prosedur. Kita sekarang capturingnya menggunakan DSLR. Kita pakai yang full frame lah, minimal ya. Kita pakai 5D ya, karena 5D Mark IV. Nah, dari situ kan outputnya, output pertama adalah bentuk digital dong. Dari bentuk digital itu kita nanti alih bentukan ke mikrofilm dengan menggunakan si tadi alat yang baru tersebut, Microfilm Archive Writer. Kok saya berpikir kok kayak sedikit rumit ya. Kalau berpikir, tapi memang rumit, gitu. apa namanya dibilang ya, kita yang bukan di bidangnya preservasi pasti berpikir ya rumit juga karena ilmu teknis di situ kan gitu. Berbeda dengan di radio, ilmu komunikasi. Komunikasi juga rumit. Dan serunya itu kalau di mikrofilm, untuk kalau dulu ya, untuk tadi kan aku bilang untuk masang mikrofilm itu harus dalam kondisi gelap. Gelap, zero light, benar-benar gelap. Jadi gelap, tidak ada sama sekali, tidak ada cahaya. Iya, jadi emang harus diraba gitu. Masukin mikrofilmnya harus diraba, untuk nariknya nanti ketika dipotong gimana, itu dalam kondisi gelap, sama kayak merem aja gitu. Nah, terus jika tadi bilang mau dipotong nih, dipotong pita itunya seperti apa, atau iya, mikrofilm. Nah, itu bagaimana kita cara mengetahui itu benar atau posisi yang tepat itu bagaimana? Dan untuk chance-nya benar-benar itu pas itu berapa persen gitu? Iya, kalau sudah ahli sih 100% lah kayaknya. Zero accident gitu, zero accident. Cuman saya ketika pertama kali masuk situ belajar ngotret, waduh jangan ditanya habis berapa roll. Oh gitu. Salah mulu kayaknya. Jadi itu baru masang loh, itu baru masang mikrofilm. Nanti setelah itu selesai,
ditaruh lagi ke rollnya, kalau lalu diproses. Ini kan panjang nih prosesnya nih, dari capturing, terus untuk pengemulsian, untuk mencucian, itu sama, gelap posisinya. Dan apakah menggunakan bahan kimia juga seperti konservasi? Bahan kimia, pakai bahan kimia. Ada namanya developer dan fixer. Dan terutama bagi teman-teman yang di preservasi, berarti tingkat kesehatan kalian harus tetap dijaga lebih dibandingkan dengan teman-teman yang berada di layanan atau di bagian yang memang tidak ada laboratorium, yang tidak berkenaan dengan bahan kimia tentunya. Dan oke, ini jaga kesehatan selalu nih buat teman-teman nih. Kita dapat suplai susu ya, seminggu 2 kali. Oh, dapat suplai susu. Alhamdulillah. Asupan gizi. Oke, ini sebenarnya saya pengen lebih tertarik dengan reprografi nih, karena berkaitan dengan foto-foto gitu kan. Siapa tahu nanti menampilkan koleksi-koleksi Perpusnas yang benar-benar berdaya, bukan daya jual ya, berdaya saing tinggi dengan yang di luar. Dalam artian orang luar wah punya koleksi yang bagus. Nah, kita juga Perpusnas punya koleksi yang bagus foto. Tapi keep dulu seperti dengan konservasi. Biar nanti penasaran, nanti ada program berikutnya yang akan kita bahas lagi dengan teman-teman di tiap unit bidang. Dan sekarang kita ke bidangnya Ahmad Baikuni. Ya, transformasi digital, bukan transformasi transformer. Gender. Bahaya dong transformasi gender. Bahaya ya. Kok transgender gitu? Jangan sampai. Dilihat dari namanya ya, transformasi apa tuh? Digital kan? Nah, jadi perubahan ke format digital. Sebenarnya tidak jauh beda untuk yang tadi Kaisal bilang, ada pembagian tupoksi antara objek yang akan dialihmediakan. Nah, ujung-ujungnya akan berformat digital. Cuman ada yang lebih menarik di sini, yaitu ada namanya audiovisual. Nah, tadi sempat dibahas oleh Mbak Tota, yang memang ada kesulitan yang memang ditemui ketika mengalih media audio, karena audio itu kan berupa pita kaset. Nah, tadi Kak Tota bilang bahwa pita kaset tersebut dapat beresiko dia tuh mengandung asam kalau sudah lama atau kondisinya tuh sudah tidak bagus lagi gitu kan. Bisa-bisa nempel ya, kadang ada jamurnya. Kalau ada jamurnya, ketika kita tidak berani untuk merekam pita tersebut, kaset tersebut, karena kan merusak sebuah lensa yang ada di dalam tape tersebut. Jadi alatnya malah kita beresiko kan merusak alatnya sendiri malahnya. Nah, itu jadi diapain terlebih dahulu ketika ketahuan ada jamurnya, dibersihkan? Misalnya saat ini karena memang itu masih dalam wacana, maksudnya masih digagas kembali untuk melakukan pelestarian tersebut, maka untuk pita-pita kaset yang sudah ada jamurnya itu kita hold dulu. Nah, kita akan pilih, karena memang kan jumlahnya banyak, jadi kita pilih dulu nih, mana kita pilih dulu yang mana yang masih kondisinya bagus, yang kira-kira sudah berjamur, dipisahkan. Nanti kita fokus terhadap koleksi kaset-kaset yang kondisinya masih oke, gitu. Masih oke. Karena itu kan kalau misalnya yang oke-nya sudah semuanya dialihmediakan, jadi kita udah fokus terhadap untuk pelestariannya. Karena pelestariannya sudah, baru pemeliharaannya. Itu juga sedang dicanangkan juga. Karena memang mungkin alatnya juga bahan-bahan untuk melakukan restorasinya juga cukup rumit untuk audio visual ini kan, kayak tadi. Oke, ini lumayan juga ya, bisa dibilang berbahaya juga gitu ya. Iya, dia tadi bahan kimia gitu kan di laboratorium gitu ya. Ini saya baru menyadari juga dengan teman-teman, ternyata penuh dengan keselamatan jiwa teman-teman juga perlu diperhatikan juga untuk kedepannya ya. Betul, gitu, sangat hati-hati sekali. Di sini berarti orang-orang di preservasi penuh dengan ketelitian, ya kan, penuh dengan kehati-hatian tentunya. Itu sudah jadi protokol kami. Bukan protokol kesehatan doang ya, protokol kerja juga. Protokol kerja harus hati-hati, jangan sampai ada bahan kimia yang tercampur atau misalnya tercecer dimanapun gitu. Terus jangan sampai yang tadinya mungkin kerusakan di itunya sedikit, tiba-tiba karena bahan kimia yang berbeda yang tidak cocok bisa menimbulkan juga lebih buruk ya. Yang lebih bahaya, resiko yang lebih tidak di luar tanggungan, dapatnya seperti itu kan, jadi lebih bahaya. Jadi kita meminimalisir resiko di pekerjaan, semoga hasilnya itu juga akan menjadi lebih baik gitu.
Karena kan misalnya resikonya kita mengambil resiko yang lebih buruk, maksudnya lebih bahaya, otomatis hasil pekerjaan juga tidak maksimal. Benar kan? Iya betul. Jadi menyakiti si SDM-nya atau pekerjaannya juga dan merusak kondisi koleksinya. Gitu. Nah, yang udah ditransformasi digital nih ya, gitu ini yang kan langsung dilayankan nantinya di layanan. Memang yang tadi Kaisal bilang kita fokus terhadap koleksi layanan perpustakaan terlebih dahulu. Namun kita tidak menutup untuk ketika ada sebuah kerjasama dengan tadi lembaga atau kerajaan-kerajaan kecil kayak keraton kayak gitu kan yang meminta sebuah kerjasama alih media, ya kita membentuk MOU gitu. Nah itu untuk yang di koleksi nasional sendiri nih, yang di kita di perpustakaan nasional sendiri itu udah berapa karya atau beberapa koleksi yang udah ditransfer digital oleh? Kalau jumlahnya itu kita tidak tahu pasti, tapi yang pasti sangat banyak. Banyak banget ya. Sekitar ratusan ribu, puluhan ribu gitu. Nah dari tiap harinya untuk Bayi Kuni sendiri bisa berapa banyak Kun untuk di transformasi digital sendiri? Kalau transformasi digital kan prosesnya itu kan awalnya juga akan men-scan dulu kan, memindai dokumen tersebut atau bisa juga difoto. Nah untuk sehari itu ya bisa 1 atau 2 dokumen gitu dengan satu jumlah halamannya kan ada yang 500 lembar, masing-masing beda-beda sebenarnya. Jadi kita nggak terfokus terhadap banyaknya yang dialih-mediakan pada hari itu gitu, karena memang kan prosesnya berkesinambungan. Jadi misalnya ada dokumen yang harus dialih-mediakan, misalnya ini ada berapa dokumen misalnya gitu, maksud dalam arti di sini dokumen itu ada misalnya ada berapa buku gitu kan, tapi dalam satu buku halamannya beda-beda ya. Ada yang 50 lembar, ada yang 100, 200, bahkan yang paling tebal itu pernah nemu sampai 1000 lembar juga. Dan tebal banget kayak kamus. Jadi juga kayaknya masih ada lagi yang lebih tebal lagi. Yang lebih tebal masih ada lagi. Itu untuk saya ya 1000 lembar. 1000 lembar. Yang lain bisa lebih dari 1000 lembar. 1000 lembar itu bisa berapa lama proses pengerjaan untuk proses transformasi digital bisa berapa lama tuh? Untuk 1000 lembar sendiri kan awalnya kan memotret atau memindai dengan scanner, karena alatnya ada 2. Oh, oke. Pindai dengan scanner itu maksudnya dengan alat scanner biasa kita? Nah, scanner yang alat khusus untuk alih media. Oh, khusus ada. Bukan yang dimasukin kayak yang di atas printer itu. Nah, iya itu. Takutnya gitu, pemikiran teman-teman, sobat perpustakaan bahwa alat scanner biasa dan juga buat pemindaian enggak, ternyata alat scannernya memang khusus gitu untuk ya. alih media. Jadi dia memang stand alone gitu kan. Misalnya alatnya stand alone di sini. Sendirian? Apanya? Dia berdiri sendiri. Oh iya, stand alone berdiri sendiri ya. Dalam arti dia itu scan-nya tidak buka tutup. Mungkin memang ada namanya regenerasi scanner ya, dari scanner yang zaman dulu mungkin alatnya besar-besar, tapi untuk saat ini karena scannernya itu bisa berbentuk kecil gitu. Karena memang dulu mungkin pakai yang besar, sekarang yang kecil. Mungkin dulu juga kayak gitu manual, ada alat tutup buka tutupnya, tapi untuk sekarang dia stand alone dalam arti di sini dia itu tidak buka tutup. Jadi dia hanya kayak gini bentuknya, terus dia ada mata lensanya, dia yang memindai bergerak, jadi dia yang bergerak gitu, mengikuti lebarnya halaman buku. Oh, dia yang bergerak otomatis. Otomatis bergerak mengikuti lebarnya buku, berarti buku kecil atau besar juga diikutin sama dia itu sama lensanya. Ininya sih, alat scannernya ukurannya biasanya sampai berapa ya? A1 ya, iya A1. Paling besar. Itu lumayan juga tuh, maka terpikir canggih juga dong berarti ya, perpustakaan nasional mempunyai alat yang canggih. Alatnya memang mahal juga. Kalau kita untuk beli motor pribadi ya mikir-mikir juga. Tapi memang itu hasilnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat Perpusnas ya, masyarakat dan juga warga. Karena hasilnya digital kan, itu dia kita mengangkat informasinya itu dari yang tadinya kan, kalau itu kan rentan ya kan, susah juga namanya koleksi lama gitu kan, untuk dilayankan kita mewadahi untuk mengeluarkan informasinya dalam bentuk digital. Oke, nah koleksi-koleksi baik yang dari preservasi bahan pustaka ini biasanya disimpan di layanan lantai berapa saja kah? Lantai berapa tuh Mas? Tergantung gitu ya. Tergantung ya. Tergantung bahan pustakanya apa. Oke, kayak tadi koleksi yang Kuni lakukan transfer digital berarti Di multimedia. Multimedia. Oke, ada 19 dong. Kalau ada visual multimedia. Audiovisual.
Oke, audiovisual berarti lantai 8 juga ada ya? Lantai Ada 8 juga juga. ada audiovisual. Oke. Untuk buku-buku berarti karena Naskah kuno di mana? Naskah kuno lantai 9 ya. lantai 9. Oke. Surat kabar, kemudian majalah langka. Surat kabar langka tuh kita masih di Salemba. Masih Salemba ya, Surat Kabar Ini juga Langka. layanan juga di sana ya masih Iya, ya. masih ada satu. Di Itu tuh gedung di Salemba lantai berapa tuh? Lantai Gedung D lantai 7. Gedung D lantai 7. Iya. Oke. Nah, berarti informasi buat seluruh warga masyarakat Perpustakaan Nasional, baik itu yang ada di layanan Jakarta dan juga di luar Jakarta, Ketinggalan ya ada satu. informasi. Ah, ada yang Oh, ada ketinggalan apa nih? nih, yang Ketinggalan apa miss. nih? yang sudah dialih media, Ah. itu masyarakat bisa akses. Oh, bisa iya, akses. benar, Oke. benar. Akses online di mana? Di hastara.perpusnas.go.id. Nah, Hastara. Hastara. hastara.perpusnas.go.id. Oke, jadi nah buat perpustakaan marga masyarakat, mungkin tadi lupa nama webnya apa, bisa klik aja di perpusnas.go.id, itu juga ada. Akan ditampilkan untuk koleksi-koleksi yang memang naskah kuno di mana gitu, terus betul. mau cari-cari di OPEC juga mungkin bisa. Di OPEC juga bisa. OPEC juga bisa. Nah, OPEC juga bisa. Menikmati hasil digitalnya. Nah. Oke. Baik, kita keep dulu untuk informasi berikutnya nih. Ini ada Baikuni sangat keep ya. Jangan sampai kita detail lagi, karena setelah kita berbincang-bincang lagi buat sahabat Perpusnas, tapi setelah yang satu ini tetap di Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, masih dari lantai 19 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kita masih mengudara di Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga live streaming di YouTube-nya Widya Bahana Suara. Dan tadi sudah dijelaskan, disampaikan begitu banyak informasi terkait dengan Pusat Preservasi Bahan Pustaka, tapi kita keep dulu buat Sobat Perpusnas karena waktu juga ternyata udah sebentar lagi menuju jam 8:30, berarti udah hampir 1 jam kita menemani semua. Dan saya ingin tanya kepada teman-teman di sini, baik Tota, Kuni dan juga Isal, kesan nih ketika selama menjalankan pekerjaan di Pusat Preservasi, bagaimana sih kesan-kesannya, dan juga ada yang harus saya tingkatkan nih, apa nih kira-kira? Oke, silakan dari Tota dulu. Wah, kalau kesannya banyak. Itu yang saya kesannya ya, untuk dalam hal apalagi di dunia preservasi ini adalah dunia yang cukup kompleks. Perkembangan ilmu terus menerus ya, kecanggihan teknologi pun akan terus menerus, maka kita tidak boleh berhenti belajar. Oke, tidak boleh berhenti belajar untuk terus-terusan meningkatkan kualitas yang ada di koleksi sekali. Perpustakaan Nasional. Yap. Lebih baik lagi ya. Ya. Oke, sip. Untuk Kuni. Maksimal itu, jadi harus terus meningkat hasilnya. Jadi kita minimal mempertahankan kualitasnya gitu, kualitas kerja kita dan kualitas hasil kerja kita. Oke. Lebih bagus lagi ditingkatkan lagi. Ditingkatkan. Yang penting pertahankan dulu kualitas yang paling dan, utama dulu itu. kualitas kerja dan kualitas hasil kerja kita. Oke. Terima kasih. Untuk Sal sendiri, Sal, gimana Sal? Yang udah secara berikut lebih 6 tahun lebih duluan dari kita. Ya, banyak sebenarnya. Pertama tuh tadi ilmu yang baru. Terus kayaknya ilmu dari senior-senior kami tuh belum semua diturunkan, bro. Masih ada, karena performnya gue udah 6 tahun di situ, cuman performnya tuh masih belum bisa nyamain lah sama mereka, terutama untuk pemotretan analog. Oke. Dulu bayangin 1 hari bisa dapat 3 roll, sekarang 1 roll udah nyep-nyepan, nggak kuat lagi gitu. Gitu, karena emang ketika ada referensi tentang mikrofilm di luar, ya agak sulit gitu. Coba searching di Google mikrofilm. Ya, betul. Susah banget. Nah, dan tentunya kalian bertiga ini adalah
agen perubahan juga, ya. Agen perubahan pusat dan juga agen perubahan dari Deputi 1, Deputi Sumber Bidang Perpustakaan dan jasa informasi. Jadi nanti ke depannya buat informasi juga bahwa host untuk di agen perubahan tidak hanya saya saja, nanti pun dari tiap-tiap agen perubahan akan menjadi host untuk di tiap-tiap unit kerjanya masing-masing. Jadi siap-siap saja untuk nanti Tota, Kuni, dan Nisa jadi hostnya juga, dan nanti jadi narasumber tidak hanya kalian, tapi yang lebih senior juga. Nah, yang lebih paham lagi dan lebih punya jam terbang lebih tinggi lagi dibandingkan informasi. Dan itu mungkin saya jadi co-hostnya aja nanti. Yang biasa ada co-pilot, ini co-host ya. Co-host aja ya. Host utama adalah kalian nantinya ya. Biar tidak bosan nih masyarakat. Enggak kok. Mungkin untuk masyarakat perpustakaan nasional terkait dengan agen perubahan, pasti ini nih, saya sekali lagi tentang agen perubahan nih kalian. Ayo, tentang agen perubahan, apa yang harus dilakukan agen perubahan? Pasti profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas. masih pada bingung ya. Terus berkarya? Iya, pokoknya kan kita kerja tercapai kayak gitu. Oke, berarti untuk mewujudkan pasti itu ya kita bareng-bareng untuk saling mengingatkan dan saling berbagi untuk pengetahuan apa yang kira-kira dapat diupdate gitu kan. Karena ego ya, bro. Iya, makanya karena menurut saya tadi ada yang punya pengalaman yang banyak, ada yang punya pengetahuan banyak, juga bisa di mixing gitu kan. Bisa untuk tujuh satu tujuan yang satu gitu, untuk maju bersama. Siap. Saya menjelaskan bahwa kita harus kerjasama, tidak bisa kita berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan antara unit kerja satu dan unit kerja yang lain. Antara pusat yang satu dan pusat yang lain, antara DP 1, DP 2, 3, dan sesama itu kita saling berkaitan. Maka dari itu kita semua harus bekerja bersama, berkarya bersama menuju satu perpustakaan nasional Republik Indonesia. Gitu ya. Makin maju. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi buat Tota, terima buat kasih, Kuni, dan juga Isa. Jaga semuanya ya dengan kimia yang tadi. Mudah-mudahan Tuhan diberikan kesehatan dan semakin menambah ilmu dan berbagi ilmu dengan yang semakin berbagi ilmu semakin kita menambah ilmu. Oke, baik masyarakat perpustakaan nasional Indonesia di mana berada. Semoga apa yang kita hadirkan pada hari ini di hari Senin 27 Juli 2020 ini bermanfaat untuk semuanya yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak yang mendengarkan dan juga nonton secara live di YouTube streaming kita. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kita minta maaf jika ada kata-kata atau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman sobat Perpusnas. Dan kita akan kembali lagi besok tentunya dengan pusat atau unit kerja yang berbeda. Siapakah akan menjadi narasumbernya? Besok kita akan balik lagi jam 8 pagi tetap di Widya Bahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi.